Dia bangun dari duduknya, dia digeletakin HP-nya tuh di keramik. Nah dengan lampu seadanya tuh berapa watt lah terangnya gitu di teras depan pintu tuh di luar, jadi kelihatan ke dalam kalau ada aktivitas di luar. Temen gue ini melihat bang, ternyata yang dia lihat ada sosok duduk nyamping itu begini aja udah dinunduk, ini rambut semua ke bawah. Kita balik dari warung emak nih, warung nasi uduk, cabut kah kita banding kanan ke kontrakan tempat kita semalam neduh tuh. Begitu ngelewatin tanah itu putus dari jalur konblok, gue baru sadar ketika si Tapong nih sama si Jawa, bang, kenapa nggak kita sadarin ini semua ya? Malam tadi, kenapa? Lo lihat tetangga kita, itu semua makam umum bang. Terbengkalai lah gitu gimana sih, kayak tanah merah semua tuh lantai sama pecahan-pecahan keramik bang. Dan ada bukti nyatanya di situ kalau kata warga, linggis sama sendok semen sama palu. Nah ketika urukan itu digali sama warga karena sugestinya ada apa nih lobang nih, kok kayak buatan lobang gitu. Pas digali nggak dalam bang, baru kisaran berapa meter lah kalau bisa diukur, kalau kata warga paling juga sebetis orang dewasa itu udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Nah seperti biasa kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia ngontrak nih di suatu daerah di Jawa Barat. Udah ada di sebelah gue narasumbernya, itu Bang Kancil dari Timur Misteri. Bang, apa kabar Siap, bang? Bang, baik bang. Alhamdulillah bang. Kali ini lu katanya mau nyeritain nih tadi di kontrakan itu gimana bang? Ceritanya? Oke bang, jadi intinya sih gue saat ada di daerah Jawa Barat ini, awal mulanya gue dapet job nih dari teman, yang mana gue dapet proyek, ya kecil-kecilan sih bang bisa dibilang, cuman proyek ini proyek tengah malam nih, proyek pemasangan tiang-tiang rambu di daerah Jawa Barat. Kita nyebut kotanya ya? Jadi pada intinya malam pertama itu kita diguyur hujan, langsung kita nyari tempat, mau nggak mau buat tim nih yang di jalan buat nyari tempat istirahat. Kita ngontrak di satu perkampungan yang mana kontrakan itu cuma ada 2 pintu. Jadi di situ gara-gara itu ada banyak banget kejadian-kejadian yang nyerang gua, nggak malam hari, nggak di siang hari, itu ada aja bang. Oke bang, ditahan dulu bang ya ceritain. Siap bang, gue mau gue tanyain nih bang, channel lu sendiri, channel Timur Misteri ini bang ya? Iya siap. Oke, itu channel horor juga berarti? Sama sih, bisa ya? dibilang 11-12. Oke. Itu pendakian juga berarti, cerita pendakian? Ya kita ada main versi juga sih bang, ada di cerita horor pendaki sama di cerita urban legend. Oke, ada 2 itu ya jadi. Siap, ya. Bang. Nah, pokoknya sahabat lonceng jangan lupa nih mampir ke channelnya Bang Kancil ini, Timur Misteri ya. Pastinya banyak cerita-cerita yang menarik juga di sana. Jangan lupa di-subscribe juga ya. Nah, buat sahabat lonceng nih pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Yaudah bang, gak usah lama-lama lagi nih bang. Siap bang Gilang. Langsung kita mulai aja nih ceritanya nih. Jadi malam itu teman gue nelpon nih melalui WA, dia melalui WhatsApp, dia telepon gue, Cil, lu masih kenal gue gak? Lah siap bang, saya nggak kenal lu, gue bilang gitu. Itu teman gue ini salah satu senior gue di dunia organisasi panjat tebing bang. Oke. Gini Cil, gue butuh tenaga lu, sama kalau bisa lu cari tim. Jadi biar nggak lu yang kerja, kata senior gue. Maksudnya gimana bang? Nah dia kabar-kabar tuh cuap-cuap di telepon sama gue. Intinya gue dikasih proyek pemasangan, proyek galian sih itu ya bang, pemasangan tiang rambu-rambu lah intinya di jalan tuh. Nah begitu udah paham teori dari kerjanya, masuk ke pembayaran, metode pembayaran. Intinya gue butuh 4-5 orang Cil, kata dia. Lu sanggup bang? Yaudah nih gue kasih kepercayaan ke lu lagi lah, udah lama kita nggak pernah ketemu nih, sekalian nanti kita sharing kalau ketemu. Oke bang. Nah ditransfer nih dengan nominal sekian buat gue nyari bala bantuan, nyari tenaga lah.
gue kabarin teman-teman gue lainnya, terutama ya kayak intinya Tapong lah teman gue itu. Dia teman dari kecil lah gitu, gue udah banyak kerja di lapangan sama dia. Nah akhirnya Tapong gue kabarin, Pong gue minta tenaga Pong, ada proyek gini. Berapa lama? Daerah mana? Jauhnya di mana? Gitu kan. Ini proyek kali ini titiknya di daerah Jawa Barat, kisaran Jawa Barat. Nah teori kerjanya cuman gini loh Pong, gue jelasin kan. Oh siap kata dia. Berapa orang lu butuhnya dari gua? Ya udah gua butuh 3 dari lu, 4 sama lu. Gua bilang gitu. Intinya jadi berlima nih sama gua. Iya benar. Terus berangkat kapan? Gua tentuin hari, waktunya juga, waktu untuk berkumpul. Nah biasalah anak-anak Indonesia selalu begitu, anak-anak Jakarta ya kan selalu nggak on time. Janji jam 7, meleset ke jam 8, jam 9 baru berangkat. Nah begitu ngumpul, udah gua kasih teori kerja dikit banyaknya sama si Tapong dan teman-temannya, langsung kita meluncur ke area kerja. Nah, yang mana area kerja ini gue udah dikasih titik bang sama temen melalui WhatsApp nih, gambaran lah gitu kan. Akhirnya gue berangkat deh tuh menaiki mobil bak proyek. Gue pakai mobil carry bak, itu isinya peralatan bangunan lah gitu kan, kayak galian tuh kayak linggis segala macam pacul. Karena memang kerjanya yang ngegali gitu bang. Ya sorry bang, ini sebelum jauh nih, ini kejadiannya tahun berapa nih bang? Waktu itu proyek itu Kisaran tahun ini bang. Masih baru nih? Iya, kisaran tahun ini di bulan-bulan awal lah gitu. Oke, masih baru nih, masih hangat berarti ya? Iya. Ya, jadi pada intinya kita berangkat nih, di waktu itu udah berkumpul kita berangkat, itu menggunakan carry bag, jadi lost bag gitu bang. Nah otomatis kan kita dari sini ke Jawa Barat tuh nggak menggunakan tol lah, akses tol itu kan kita nggak boleh ya, bak terbuka gitu. Kita lewat jalan biasa, alternatif, sampailah di titik lokasi, yang mana titik lokasi ini udah di-share di grup, di WA tuh gue bilang. Nah gue baca titik di situ, ini baru beberapa titik, nanti ada titik yang menyusul, ada gambar yang menyusul ketika gue ada di sana di lokasi. Siap bang, itu dari yang ngasih gue kerjaan. Nah gue terawang, gue lihat-lihat, itu jalan berangkat kita kisaran jam 8 lah bang, jam 8 pagi dari Jakarta ke daerah Jawa Barat itu makan waktu lama juga tuh karena nggak lewat tol gitu kan. Nah itu sampainya di titik itu kita masuk jam 7 jam 8 malam bang. Dari jam 7 jam 8 malam itu kita langsung kerja bang di lapangan tuh. Jadi dari titik 1, titik 2 dan berikutnya. Kurang lebih jarak pemasangan tiang rambu ini 100 meter lah. Kurang lebih 100 meter gitu, itu jarak pemasangan ya dari awal sampai akhir. Nah itu yang digambar dikirim dari WA itu gue tunjuk deh tuh sama si Tapong, Pong gambarnya di seberang sana titik awal pemasangan, lo sanggup gak? Sanggup. Udah turunin peralatan, turunin perabotan semua, mulai penggalian. Itu kita di jalur tuh dari Jakarta menuju Jawa Barat itu udah diguyur hujan bang. Dari pagi tuh kita diguyur hujan di mobil. Sampainya di sana sebelum kerja ya kita udah lepek, udah kuyup lah gitu. Nah, sampailah kita lanjut kerja dari titik awal pemasangan awal sampai 1 2 bla 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 bla. Kelar pemasangan kurang lebih 70 titik yang kita pasang dari penggalian tersebut, pemasangan tiang rambu itu. Nah, ini dari rombongan tim yang gue bawa nih, anak-anak Tapong teriak di situ, Bang. Bos, break dulu lah, lanjut besok malam. Gimana, Cil? Kata si Tapong. Ini kayak anak-anak gue udah pada capek nih, kita juga udah pada kedinginan, tangan udah pada keriput, Bang. Jadi malam, emang kerjaan itu kerja malam, Bang. Karena malam itu kan, ya bisa dibilang akses landai lah, bisa dibilang ya, nggak terlalu rame lah jalur gitu kan. Jadi nggak terlalu bahaya buat kita kerja di malam hari gitu. Takutnya kan kalau siang kan macet atau ngebul segala macem kan. Terus ribet sama ini itu kan, namanya di jalan gitu kan. Nah dari situ gue cuman bisa ya paling kita nyari tempat, cuma sebelum itu ya isi amunisi dulu lah. Gue tau lu pada satu dingin, capek juga kan, kurang tidur ya kan dari Jakarta. Akhirnya kita makan dulu, cari lesehan terdekat di pinggir jalan tersebut. Kita coba makan di malam itu kisaran jam 12:30 Bang. Itu udah masuk ke 70 pemasangan dari proyek kita. Nah dari situ kita makan sembari kedinginan segala macam. Lagi ngomongin soal tempat. Di mana nih kita tidur di mana nih? Masa kita di Hotel Merah Putih? Tahu lu Hotel Merah Putih itu apa Bang? Kalau bahasa gue sih pom bensin. Iya, masa kita ngampar di pom bensin gitu kan. Nah, akhirnya lagi ngobrol-ngobrol di rumah makan itu, tiba-tiba nih pelayan langsung nyodok nih, langsung ngasih omongan, ngasih pemasukan buat kita. Bang lagi nyari kontrakan buat
tim. Kalau daerah sini mah kebetulan banyak bang di kampung sini. Tinggal nyebrang dari rumah makan ini, nyebrang masuk ke gapura depan tuh. Itu udah perkampungan, banyak kontrakan. Oh, si pelayannya yang nawarin Itu. ya? Nah, udah bayar berapa total semua kita makan, terus kita terima kasih sama si Akang itu. Masuklah kita ke lokasi tersebut, tiba. Cuma muter balik doang sih kalau kita bawa mobil. Nah, masuk ke gapura, itu langsung perkampungan emang bang. Ketemu kita, gimana ya, pos kamling lah ya, pos ronda lah ya gitu. Ketemu pos ronda, patokan di pos ronda itu kita bertanya. Awalnya gue bertanya, namanya kita udah kecapean ya, gue emang sedikit frontal, kurang sopan gitu. Misi, Assalamualaikum, Mang, mau nanya, itu gue keadaan di mobil, kagak turun gitu, harusnya kan turun. Karena kita udah kecapean, udah kedinginan gitu. Gue lupa itu. Nah akhirnya baru gue ingat di situ, refleks, astagfirullahaladzim, gue bilang, gue kurang ajar juga nih, gue bilang, gue turun deh tuh kan, kurang sopan lah maksudnya gitu kan. Nah gue turun, gue hampirin mereka di pos ronda, terus gue ngomong baik-baik, Mang, mohon maaf, ini kita lagi ada proyek kecil-kecilan di jalan daerah-daerah sini, cuman untuk malam ini kita mau butuh tempat istirahat nih, mau ngeres lah intinya gitu, paling kagak kontrakan lah yang bisa ditempatin, yang bisa disewa. Baru disambut omongan sama mereka semua tuh, petua di situ. Nah, kalau begitu enak ngobrolnya. Ternyata dari petua yang ada di pos ronda ini salah satunya yang punya kontrakan yaitu Pak RT di kampung itu sendiri. Oke. Ketika ngobrol, kontrakan saya aja udah ada 2 tuh, udah lama juga kosongnya. Kalau mau tempatin, mau langsung apa besok pagi? Ya, saya nyari malam ini buat malam ini Pak. Kalau bisa sih malam ini. Nah kira-kira per bulan berapa Pak? Langsung gue door gitu kan. Langsung diomongin sama dia 600. Ya gue sih pikiran gue nggak kemana-mana gitu, nggak kemahalan apa gimana. Soalnya kalau dibilang kemahalan ya bisa jadi kemahalan karena di situ di pinggiran kota gitu bang, tempatnya di perkampungan lah gitu. Ini mah kemahalan mungkin ditembak, cuman gue nggak mikir ke situ udah, karena megang duit proyek. Akhirnya gue bayar cash. Itu belum survei tempat bang, masih di pos ronda. Itu masih diguyur hujan malam itu. RT pakai payung, ini pada hujan-hujanan, ya udah terlanjur basah Pak, namanya lagi kerja gitu kan di lapangan. Makanya nyari kontrakan mau ngebilas badan doang gitu kan, mau bersih-bersih gitu kan. Siap, saya pulang dulu ngambil kunci kontrakannya. Ini kalian lurus aja terus, nanti belok kanan, parkir mobil di situ di lapangan, nanti balik lagi ke jalan yang ini. Ketemu saya di sini. Ketemuan sama dia di pertigaan, langsung dibawa masuk ke dalam kontrakan. Yang mana jalur itu jalur setapak, mungkin bisa dilalui kendaraan roda 2 doang bang. Bukannya nggak masuk mobil gitu. Itu jalanan pohon blok, kita ikutin. Putus dari pohon blok tuh jalan tanah, bebatu. Jadi di cuaca yang sangat buruk itu malam itu dihujanin seharian tuh. Itu double bang, becek lah gitu kan. Karena tanah merah campur bebatuan gitu. Nah itu putus dari jalur pohon blok, langsung tanah merah, belok kiri sedikit, kelihatan tuh madep ke kita. Pintu utamanya itu kontrakan 2 unit. Nah dari kejauhan disuruh pilih sama RT, sama Pak RT ini yang punya kontrakan. Mau pilih yang mana di antara 2 ini? Oh pilih yang sebelah kiri deh Pak, langsung dibukain sama dia. Sembari nyengir kecil lah gitu, kayak senyum-senyum gitu. Nggak tahu yang dipikirin terlintas di otak Pak RT ini apa, gue nggak tahu. Pas kita milih dari 2 unit tersebut, gue milih yang sama teman-teman yang pojok sebelah kiri. Akhirnya dibuka sama dia. Ini kunci nggak ada kunci cadangan ya, nggak ada kunci serep, cuma ini, hati-hati hilang. Oh siap Pak. Itu udah bayaran udah lunas tuh, 600.000 lah per bulan. Tapi menurut lu kontrakannya worth it buat harga segitu? Ya karena malam itu ya kan kita cuman tujuan kita, gue mau mandi, mau bersih-bersih gitu, ngilangin dingin nih gitu kan, mau salin lah gitu kan. Ada kepikiran 600.000 gini doang, iya. 600.000 lumayan lah segini. Betul. Jadi jalur tuh emang udah gelap bang malam itu, kisaran jam 1 lewat, nyampe. Biar betah ya, iya Pak, insya Allah sih saya nggak lama, soalnya ini proyek saya target, saya ditantang target sama senior saya, gue bilang gitu kan. Mantap kalau gitu, berarti udah banyak pengalaman ya kalian. Akhirnya gue masuk deh tuh Pak RT ini, balik arah ke pos ronda tempat dia nongkrong. Selang berapa menit lah gitu ya, kita Pak RW juga udah pergi, kita pada bilas gitu kan, pada bersih-bersih, ganti-gantian karena kontrakannya 1 kamar mandi gitu kan. Tap. Nah itu biasalah, kita semua kan cowok semua ya, jadi udah salin cuma pakai celana buntung nih, celana pendek, tanpa tanpa baju. Udah ngilangin basah ya kan, ngilangin habis bilas gitu, kita ngeringin badan, udah tanpa baju. Jadi pada masuk kamar, ruangan ini 3 petak, masuk pintu utama langsung ruang tamu, ada teras sedikit di luar pintu. Masuk buka pintu nih ruang tamu,
tengah kamar, ke belakang trek lurus tuh retel L, dapur sama kamar mandi. Memang yang mana kebetulan di kontrakan tersebut nih udah wastafel, tempat cuci piringnya. Sebagian di kamar pada ngeriung tuh kan, pada mainan game biasa, zaman itu zaman ML tuh. Iya. Masih pada fokus di game, serius di game, pada main HP. Nah gua ada di kamar itu, salah satu dari temen gue nih bawaannya Tapong nih, anak buahnya Tapong. Itu mental keluar, karena kita biasalah cowok semua nih di satu ruangan kamar kotak ini, kita pada iseng lagi main game bareng ngerokok atau ada ngentut gitu kan. Jadi temen ini salah satu dari temennya ya sedikit inilah gitu kan, kesel, akhirnya dia keluar. Duduk dia di ruang tamu depan pintu. Begitu dia duduk di ruang tamu, dia main tuh lanjutin permainan gamenya. Kita pada di kamar masih ketawa-tawa, canda-canda. Cil, gitu. Bang Acil. Nah 3 kali panggilan, Bang Acil. Sini. Ah, gue bilang berisik lo, ada apa sih? Gue bilang gitu kan. Gue lagi fokus nih, gue bilang gitu kan. Ntar nunggu gue kalah dulu. Akhirnya manggil lagi, Bang Acil serius. Gue taruh deh tuh, game gue tinggalin. HP gue tuh jebret, itu masih aktif. Nah gue tinggalin, gue baru ngangkat badan dari kamar, terus keluar dari pintu kamar nih langsung ke dia. Kenapa nyoh? Gue bilang, lu diri di sini jangan kemana-mana. Gue minta tolong sama lu itu doang penting. Dia nggak ngomong apa-apa, dan gue juga nggak ada hawa takut awalnya gitu, kagak ada, nggak ngerasa apapun gitu. Dia bangun dari duduknya, digeletakin HP-nya tuh di keramik. Dia bangun, dia pegang pundak gue, lu diri di sini jangan kemana-mana bang. Gue cuman butuh lu itu doang. Kenapa? Udah nggak ngomong. Nah kebetulan di kontrakan ini kita cuma dikasih fasilitas nih sama Pak RT nih yang punya kontrakan. Ada gorden, cuman gorden ini yang apa sih, lapisan gorden yang transparan, yang putih itu yang kayak jaring-jaring gitu. Iya, jadi tipis lah ya, jaring-jaring. Itu tembus pandang, sampai luar kelihatan kan. Nah dengan lampu seadanya tuh berapa watt lah terangnya gitu di teras depan pintu tuh di luar, jadi kelihatan ke dalam kalau ada aktivitas di luar. Temen gue ini melihat bang, ternyata yang dia lihat ada sosok duduk nyamping, itu begini aja udah dinunduk, ini rambut semua ke bawah bang. Itu gorden langsung sontak nih, langsung digebret sama dia, langsung dibuka lebar-lebar, srek. Dia langsung teriak di situ, astagfirullahaladzim, gue bilang apa kan? Langsung kita semua cabut ke kamar berdua, main tabrak-tabrakan itu. Ya karena lu bayangin lah satu kamar itu kan namanya kontrakan ya, satu pintu ya kan, kita ganti-gantian, sampai yang di dalam tuh pada panik gitu. Nah di situ cerita, sesinya ini cerita, itu sosok merupai cewek, entah kuntilanak entah apa, pakai jubah putih, dia duduk nyamping bang di teras di luar itu, dia duduk nyamping, itu rambut semua ke bawah. Jadi yang dilihat sama Sinyo ini sampingnya, background samping dari dalam jendela. Nah di situ kita semua kabur ke kamar, ketakutan, dijelasin di situ, makin parno kan semua temennya berlima, akhirnya kita parno semua. Nah ada apa ini ya? Kita belum tidur loh gitu, kita baru nyampe, ini ada apa kok? Kita langsung disambut dengan hal kayak gitu. Ini tempat kenapa? Gitu, ada beberapa temennya Tapong yang ngomong gitu. Kebetulan salah satu dia ada yang paham lah, karena dia sedikitnya dia anak majelis taklim lah, sedikit paham gitu. Biasanya kalau tempat udah lama kosong emang begini gitu. Akhirnya dari situ kita nggak ada lanjut tidur, ngobrol. Saking bete-nya ya kan, itu kedengeran tuh suara dari ruangan sebelah yang kosong bang. Kontrakan yang kosong ini yang sebelah kita. Jadi suara kayak apa sih? Ada aktivitas di dalam dapur gitu, kayak nyusun-nyusun piring di rak-rak gitu kan. Bisik lah ya. Kerining gitu lah, duk. Nyo lu denger gak ini? Dari tadi bang. Makanya gue nggak nge-share ke lu semua, gue nggak ngejat ke lu semua, takut lu semua pada lebih sugesti lebih tinggi dari tadi bang. Gitu. Tapong langsung lagi tiduran bermain game, dia ambil rokok, korek, casan HP-nya. Gue mau ke depan lah, ke pos tempat orang simpenan nongkrong. Tadi kayaknya rame tuh. Bete gue di sini, sugesti lo pada kayak ini lo garing semua lo gitu kan. Dia satu sisi ya Tapong takut gitu. Sama-sama takut. Udah kita ngintil dia semua tuh, ngikut semua. Pong gue ikut. Sampai gue juga. Jadi kita berlima keluar. Kita keluar, nah, selamat dah tuh kita. Begitu tutup pintu kontrakan, itu kayak ada suara cewek nih. Cuman nggak banyak bang. Dia suara ini ngerintih bang, kayak suara anak itik. Sama Tapong itu baru mau ditutup, belum rapet, digebrak ke dalam lagi pintu, dibanting ke dalam, ke tembok, dipukul ke dalam, buah, langsung kabur semua. Ngambil angka 1000, nyampe lah kita keluar dari lahan kontrakan tuh,
Itu kita nyampe di pos ronda. Di situ kita dengan ngos-ngos kita langsung gebrak orang-orang yang ada di situ, betul. Jadi termasuk ada PRT lagi pada main kartu. Kenapa? Ini saya ngerasa ada yang jahil banget di kontrakan, mungkin dalam kosong ya PRT. Nah itu beberapa bapak-bapak di situ, betul, situ ada yang sedikit ketawa kecil gitu bebarengan. Kita nggak ngerti awalnya tentang sugesti yang ada di situ, kita nggak ngerti gitu, hal apa gitu yang pernah terjadi di sini gitu awalnya gitu kan. Waduh, serem banget ya Pak ya, berarti ini kontrakannya udah lama kosong Pak ya? Ya kalau kosongnya sih udah lama, kisaran bla 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 gitulah. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol, masuklah tuh jam 2:30, jam 3-an lah kurang lebih. Itu depan pos ronda itu kebetulan ada gubuk kayak warung-warung gitulah, warung-warung tua gitu, kayu-kayu gitu. Warung, dibuka pintu itu kunci gembok, dibuka sama seorang ibu yaitu nenek-nenek. Udah cukup tua lah. Dibuka, lah Pak itu ibu-ibu masuk ke gubuk itu ngapain? Itu warungnya dia Bang, kata bapak-bapak yang lainnya nih. Oh emang dagang apa? Kata teman gue Tapong. Nasi uduk, cakep nih men. Kita lagi ketakutan gini, hujan-hujan begini, makan nasi uduk. Iya. Itu kisaran jam 3 lah kurang lebih. Nah buka warung. Nah dia lagi persiapan tuh, gorengan gitu kan. Adonannya diceburin ke minyak panas segala macam, nyajiin di meja-meja gitu kan. Kita tanya, udah bisa dibeli belum, Bu? Udah, ah. Kalau mau sarapan tinggal ini aja, tinggal pesan aja gitu. Nanti dibawain ke pos, nggak usah di sini aja gitu. Kita udah lari-lari tuh dari kan udah masih gerimis-gerimis gitu kan, gerimis deres. Kita lari dari pos ke warung tersebut karena ada space tuh buat duduk, meja kayu gitu sama bangku. Ngobrol lagi lanjut di situ. Ada apa nih men ya? Kok orang sini nggak ada yang berani ngomong ya soal kontrakan itu yang kita tempatin malam ini. Nah ibu-ibu ini sembari balik gorengan tuh di minyak panas, dia bilang emang kalian pada tinggal di mana dan ngontrak di mana? Kayaknya orang baru ya. Emak baru lihat, kata dia. Nah kita bahas sama si emak ini. Gini Mak, kita ada proyek ini, emang kerja kita di jalan gitu kan. Nah kebetulan lagi ada pemasangan daerah sini, jadi kita ngontrak di kampung ini. Dengar dari rumah makan yang tadi di depan kita makan. Aduh, emang sebelumnya belum dilihat dulu, survei dulu gitu kalau mau nyewa kontrakan atau nyewa tempat, nyari tempat. Tempatnya seperti apa? Belum Mak, karena kita ya kebetulan datang kemari ya dengan kasarnya udah kecapean gitu, udah kedinginan segala macam. Sampai teman-teman gue tuh Mak, lihat Mak, tangan kita udah pada keriput gitu kan. Udah cuman senyum-senyum doang tuh sembari balik gorengan tuh, Mak. Nanti kalian, emang ada apaan Mak? Kalau nggak salah gue ngomong gitu tuh. Emang ada apaan Mak? Ntar kalian lihat sendiri aja pagi, tahu sendiri aja. Emang nggak bisa ngomong dah karena udah terlanjur ngontrak di situ. Oke deh, ya udah kita sarapan, ngopi, ngetes segala macam. Nah itu masuk 5:30. Itu nggak ada yang tidur malam tuh Bang, gara-gara kejadian itu, serangan itu. Entah mau salam perkenalan, entah apa, gue nggak ngerti ya kan, karena kita bener-bener fix kagak tahu tragedi yang ada di lokasi tersebut. Hal apa yang ada di sini gini sebelum kita masuk. Nah ngobrol-ngobrol masuklah tuh jam 6. Kisaran jam 6 pagi, Tapong langsung teriak nih, udah nguap-nguap aja. Cil, cabut ya ah. Udah kelihatan matahari, udah kita tidur aja. Bangun jam berapa, Pong? Ini proyek gimana? Jangan sampai terbengkalai. Nanti malam aja, Cil. Jam 10 start, kalau nggak jam 11. Atur deh, Pong. Gue bilang. Pokoknya ini gue percaya nama lo dan tim lo. Gue bilang gitu kan. Gue cuma ngasih gambaran doang nih. Adanya gue di sini. Sekalian nemenin lo gitu kan. Iya, lu paham gue kan? Iya udah. Kita balik dari warung emak nih, warung nasi uduk. Bayar, bla 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 bla, kopi berapa gelas, teh segala macam, makanan, gorengan. Cabut kah kita banding kanan ke kontrakan tempat kita semalam neduh tuh. Pas kita terusurin tuh jalur tuh jalan setapak itu kan pohon blok yang gue bilang barusan. Dari pohon blok itu putus itu kan tanah. Begitu ngelewatin tanah itu putus dari jalur pohon blok, gue baru sadar ketika si Tapong nih sama si Jawa, Bang, kenapa nggak kita sadarin ini semua ya? Malam tadi, kenapa? Lo lihat tetangga kita, itu semua makam umum, Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi atap kontrakan 2 unit ini yang gue tempatin, yang satunya kosong, itu kan atapnya jadi satu, itu udah ditutupin sama rimbunnya pohon bambu. Gila. Jadi umpama hujan,
ya udah ketutup sama daun bambu, begitu lebatnya bang, bambu tua gitu, udah pada ngelengkung gitu bang. Intinya kita di atap kita tuh dilorongin sama pohon bambu itu. Semuanya kuburan itu. Semua kuburan umum bang. Nggak kelihatan apa pas Agak malam? kelihatan malam itu. Jadi dari pas putus jalur yang setapak itu jalur pohon blok tanah berapa langkah langsung belok kiri itu kan kontrakan. Nah itu ke kanannya udah semua sampai ke belakang tembok kontrakan kita udah makam. Nah di situ sempet Tapung bilang, kampret, kenapa begini nih paginya? Malam kayaknya sahdu banget nih tempat gitu kan. Udah gue nggak mau tahu. Secepatnya kita check out dari sini. Itu Tapung udah nggak beres perasaannya. Cabut lah. Udah Pong, yang penting istirahat dulu kata si Jawa. Tidur aja dulu kita, ntar malam baru tugas lagi. Masuk, istirahat, langsung tepar lah semua udah kan. Pagi itu tap masuk kamar. Tuh gara-gara yang kejadian semalam kan Tapung pas kita semua nih sontak didengerin suara rintihan cewek itu gabrukin pintu tuh sampai pintu nggak ketutup. Itu semalaman itu pintu nggak ketutup dan kaca kontrakan ini pecah gara-gara getarannya itu bang. Jadi pecah begitu kita masuk pagi itu kita tidur sekalian kita abain yang pecahan kaca ini nggak kita bersihin ya karena memang jujur kita ngantuk capek berat gitu. Udah langsung masuk kamar tidur, pintu juga kita ablakin. Nah itu masuk pagi sadar-sadarnya pas di sekitaran jam 2:30 sore di dalam kamar. Tahu sendiri lo kalau laki udah pada tidur ya kan, cowok-cowok semua kan bangunnya kan nggak ini ya, terserah gue lah gitu kalau bangun gitu kan. Pada kalau udah kena tidur gitu pada kuat-kuat tidur. Itu bangun 2:30 sore si Jawa yang ngerasain itu semua bang. Jawa tuh ngerasa pintu kita kan nih dari pintu utama sampai pintu kamar kita pelongoin nih. Itu Jawa ngelihat sosok tuh dua anak kecil berlari-lari itu bang sore hari itu. Itu lari-larinya dari depan ke belakang balik lagi keluar. Dari depan lagi balik lagi ke belakang, ntar keluar lagi. Nah itu lagi tidur, posisi dia miring, muka ke depan pintu kamar, dia ngeliat tuh. Sekilas tuh kayak sosok itu lari gitu, langkah-langkah kaki anak-anak. Kok ada bocah ya? Dia bangun, dia bengong, dia ngerokok sebat. Dia mikir, lah ini kan tetangga makam semua gitu kan, dibangunin lah gua orang. Men gue denger langkah-langkah dua anak kecil lari-lari. Ah lu gila, Tapung balik lagi gitu, nggak terlalu gampang percaya orang dengan yang kayak gitu-gitulah gitu. Lu gila Wak. Udah, gue nggak mau tahu, jangan ganggu gue, ntar jam 7 atau jam 8 baru kita inilah maksudnya garcep gitu kan, beres-beres segala macam karena malam nanti kita kerja lagi nih gitu kan, ngelanjutin. Nah ketika gara-gara si Jawa ini bangunin kita semua, gue udah nggak bisa tidur tuh bang. Gue nyalain HP, ternyata banyak WA yang masuk dari senior gue yang ngasih proyek. Cil, Sherlock lokasi lu ngontrak. Sherlock mes lu di mana? Base camp lu di mana? Dan satu lagi, nih gue kirimin gambar kedua. Cil, lu mau kerja jam berapa? Mau lu kerain bocah-bocah jam berapa? Tim lu jam berapa lu mau turunin ke jalur gitu kan? Aduh, pas gue kupas banyak banget tuntutan nih dari senior gue kan. Gue bela, thanksin gue kan masih tidur sampai 2:30 sore. Bang, sorry bang, gue baru bangun karena begini. Udah Sherlock dulu deh, intinya lokasinya ntar kita ngobrol di sana. Sekalian anak-anak gimana kalau belum pada makan ntar gue bawa, kata dia gitu kan. Yaudah ntar berkabar lagi dah kalau mau buat makan mah gitu kan. Yang penting lu nyampe dulu kemari. Gue Sherlock. Nanti ngobrolin proyeknya di base camp dah tuh, di kontrakan. Gue ngobrol terus gue pikir anak-anak masih pada tidur, gue mandi lah sore-sore gitu kan biar nggak ngantri nih kan, biar nggak gerabak-gerubuk. Tuh ngobrol tuh gue di luar di teras sembari ngerokok, terus beli kopi itu di warung emak gitu kan. Mak ada kopi. Nah kalau kopi lu nyari ada, kalau nasi uduk sore gini kagak jualan gue gitu. Jadi dia paginya dagang nasi uduk, siangnya ya warung kelontongan gitu doang bang gitu. Kayak makanan-makanan gitu, cemilan-cemilan gitu. Gue minta kopi ada. Terus dibungkus, bawa dia tuh pakai gelas aqua tuh, dibungkus dulu terus dikasih gelas aqua 2. Gue ngopi dia tuh sama si Jawa, ngobrol. Ada apa ya Bang Kancil ya? Dari malam begini. Terus kalian itu udah habis ini sih bersihin pecahan kaca. Teman-teman masih pada tidur sore itu. Tuh ngobrol di teras sembari ngopi, sembari ngerokok. Ngobrol ini tuh Jawa. Ada apa ya kok? Baru kali ini kita kerja bareng begini ya. Begitu dapat tempat. Ya Wak, kalau lu nanya begitu, gue nanya siapa gitu kan. Dan kebetulan tetangga juga kosong di sini. Itu cuman sekitaran mata memandang tuh selain kuburan sama pintu belakang rumah-rumah warga.
Dari depan pintu tuh kita nongkrong, tuh yang kelihatan cuma tembok belakang rumah-rumah warga. Ada yang pakai pintu belakang, ada yang langsung tembok begitu. Itu yang kita lihat, pandangan kita cuma itu doang. Lihatinnya tetangga semua mantatin kita temboknya, Wak. Ada yang pakai pintu belakangnya, ada yang langsung tembok begitu. Kita mau nanya siapa? Iya sih ya. Udahlah. Lain kali jangan, kita kalau nyari tempat jangan nafsu bang, kata dia gitu kan. Ngeri juga nih kayak gini, horor anjir, tempatnya langsung makam gitu, jauh ngomong. Ngobrol, teman WA nih. Masuk lagi WA. Gue udah di tol, kata teman. Akhirnya gue telepon. Iya bang, lu hati-hati di jalan, gue telepon. Nanti kita obrolin di sini. Kagak nih, langsung aja. Nanti takut nggak keburu, gue ngobrol di sono. Gue mau ngasih tantangan buat lu semua nih. Terutama lu Cil, yang bawa anak-anak gitu kan, yang bawa tim. Lu kerahin tim lu biar pada semangat nih. Lu bawa timnya siapa? Gue ngajak Tapong. Oh lu jadi anak-anaknya Tapong yang lu kerahin? Iya. Oke dah, gue udah percaya 100%. Sekarang intinya gini, lu gebrak omongannya sama mereka, sama tim lu. Kalau enggak lu titip omongan ke Tapong, biar Tapong yang kerahin ke teman-temannya gitu, yang nge-share ke teman-temannya. Nih gue mau ngomong, lu proyek ini bisa lu kelarin kurang lebih dalam waktu seminggu, lu gue kasih bonus gede. Itu dia gitu. Apalagi kurang dari seminggu lu kerjain, itu udah kelar. Titik pemasangan tiang-tiang rambu ini, lo gue kasih bonus gede. Bersama tim lo nih, gue kasih bonus gede. Ada tambahan dari gue. Soalnya setelah proyek ini manjang, ada proyek lainnya gitu dari senior gue ini. Udah akhirnya, wah gue semangat dong. Gue salam sama Jawa. Wah tadi si abang Alek bilang gini. Kalau itu, udah gue ikut aja Bang Kancil. Tinggal nanti gue share ke anak-anak atau ke si Tapong. Ya udah bangunin itu anak-anak. Gue masuk kamar, Tapong ternyata lagi masih main HP itu. Lalu udah bangun, Pong. Bangun, cuman tulang gue masih lemas, gue tiduran aja udah gitu. Ngobrol-ngobrol, yang lain bangunin dah, pada siap-siap dah. Kagak usah terlalu malam juga lah kita kerjain. Langsung aja kalau bisa mah. Moodnya gue aja nih gitu kan. Oke, bangun deh tuh. Bersih-bersih segala macam, semua ditendang-tendangin lah gitu kan. Pada bercanda intinya. Bangun. Si Tapong tuh kan karena dia yang bawa pasukannya. Bangun, udah kita berlima langsung ke lapangan ngambil mobil. Sore itu kita udah ngiterin jalan sekalian nerawang lokasi. Nerawang lokasi dulu, muter-muter, enaknya dari mana gitu kan. Nah, pas udah keliling-keliling begitu, masuk jam 8 malam tuh di jalan raya. Abis muter-muter kan masih jam segini masih kejebak macet gitu kan. Jadi mau kerja juga masih nggak mood gitu kan, dengan pemandangan yang ada tuh macet lah segala macam, berisik lah. Udah tantarannya muter-muter aja dulu. Terus kita makan di jalan, di lesehan. Lihat-lihat lokasi juga lah intinya. Nah, di jam 8 malam itu, si Tapong langsung ngomong, gimana kalau kita puter nih mapnya, Cil. Jangan ngikutin jalur yang semalam, titik yang semalam. Kan harusnya ngikutin tuh, ya kan? Dari titik itu berapa ratus meter baru kita pasang lagi, gali lagi gitu kan. Teori itu kita jalanin seperti itu, peraturan dari atasan nih, dari temen gue, senior gue. Masih Tapong diputar. Ini kita lagi ada di mana nih mapnya? Dari sini aja kita lihat ada titik pemasangan penggalian nggak di sini. Kalau ada dari sini udah kita push. Jadi tarik ke belakang gitu. Iya benar. Oke, terserah lu Pong kalau gitu. Ya mumpung kita ada di sini, maksudnya Tapong gitu. Kita lagi makan di sini nih. Lihat di gambar, ada gak titik pemasangan dari sini? Kalau ada udah pasang dari sini dulu, dari yang terdekat. Oke dah. Nah lagi ngobrol-ngobrol di lesehan jam 8:30, jam 9 malam lah kurang lebih, baru pemasangan dimulai. Penggalian segala macam. Itu dihujanin lagi, Bang. Dihujanin lagi. Dari jam 7 malam itu udah kena hujan. Makanya kita ngeres dulu di lesehan tuh. Maksudnya sekalian ngisi perut lah gitu kan. Sekalian nunggu hujan. Ternyata hujan itu memang ya daerah Jawa Barat ya, intinya kota hujan ya lagi-lagi. Dan itu juga gue curhat, gue nanya sama pedagang nih. Di sini tiap sore Kang ya hujan. Wah, sini mah paling-paling kalau hujan biasanya dari malam ketemu pagi gitu. Kalau sore tuh dari siang tuh dari sore sampai ketemu pagi gitu. Wah, parah nih. Berarti kita dapetin malam kayak awal mula kita nyampe, kata Tapong. Udah, mau nggak mau kita pasrah, basah-basahan lagi gitu kan. Udah, jam 9 malam itu kurang lebih jam 9 malam lah kita kerjain penggalian proyek tersebut. Temen lagi pada turun di jalan, lagi pada kerja lah gitu. Gue cuman ngidupin HP tuh buat gue foto, jadikan dokumentasi buat ke teman yang ngasih gue proyek. Jadi kerja gue cuma itu, Bang nih dokumentasi titik sekian, pemasangan sekian gitu doang. Itu dari jam 9 malam masuk ke jam setengah 1 malam apa jam 2-an gitu.
Itu gue nggak tahu tempat itu di mana bang. Di dalam kegelapan, di pinggir jalan, pinggiran aspal, itu yang gue lihat cuman pagar panjangnya ratusan meter, bisa dibilang gitu ya, jarok lah gitu ya. Di balik jarok itu setelah gue kirim dokumentasi foto ke senior gue ini yang ngasih gue proyek, Cil lu zoom foto ini. Lo kalau ngaco jangan berbagi sama gue. Gue lagi di jalan nih kata dia menuju ke lo. Apaan sih nih? Gue bilang Bang Alek, gue zoom deh tuh foto yang gue kirim ke dia. Anjir. Itu di balik jeruji pagar itu ada sosok gede, tinggi, badannya berbulu. Dan itu moncongnya, mulutnya dia tuh raut mukanya itu menyerupai binatang babi bang. Jadi mulut sama hidung tuh kayak babi. Itu gede, tinggi, berbulu orangnya. Kasarnya ya manusia menyerupai babi lah gitu. Itu di situ gue langsung astagfirullahaladzim. Gue panggil si Tapong, Pong dari seberang kan. Udah belum? Itu gue udah mulai panik di situ dengan hawa dingin ya kan lagi-lagi. Pong udah belum? Jongkok baru begitu doang. Ya, gue tungguin dah gue bilang gitu kan. Dia emang lagi mulai ngeratain tanah tuh setelah penancapan kan kita butuh satu ember adukan coran gitu terus baru tiba nama tanah yang tadi kita gali diuruk lagi gitu kan. Jadi buat ngencengin tiang. Sip, dia lagi ngerapiin, ngeratain, langsung dia pada ya penuh tanah merah, tangannya belepot ya, karena mereka yang gali ya, kotor-kotoran dia nyebrang. Kenapa sih lu frontal gitu manggil gua? Pong sorry Pong, tangan lu kan kotor nih, gue zoomin tuh. Itu pas banget di samping mukanya Tapong. Jadi di jalur itu di pinggiran jalan ya, di pinggiran aspal itu, ini pagar nih panjang bang. Nah pagar sepanjang itu ternyata pas gue tahu dan gue pahamin dari orang-orang di jalan, itu pemakaman terbesar di kampung itu. TPU umum paling besar lah di situ bisa dibilang. Itu di dalam kuburan itu ada yang ngeliatin kita lagi kerja, ada yang lagi ngawasin kita beraktivitas di malam itu. Apaan ini? Ntar kita tanya kalau ketemu orang. Nah ketemu itu beberapa pedagang di pinggir jalan, sepik bakar rokok lah, apa beli belanja gitu kan jajanan. Kita nanya, pagar sepanjang ini dalamnya apa? Komplek atau auri pak? Ketawa. Gimana sih? Itu pemakaman umum terbesar di kampung ini. Berarti beda kampung ya sama yang tempat kontrakan lu itu ya? Beda bang. Jauh banget ya? Jauh ya, peribahasa kayak gue Jakarta Timur. Ini gue pemasangan sampai ke Priuk, sampai ke Pulau Gadung. Iya begitu bang pemasangan. Karena banyaknya titik pemasangan ya proyek dari senior gue ini yang gue bilang. Yang dia kirim awalnya kan 70 titik. Belum yang nyusul kedua gambar itu. Makanya dituntut temen dia ditantang. Lo kurang lebih dari seminggu lo kerjain, gue kasih bonus. Apalagi kurang dari seminggu, itu lo lebih keren bonusnya dari gue. Karena setelah ini ada lagi proyek-proyek berikutnya. Jadi intinya bakalan gue taikin lagi lo nih ke bos besar nih, biar udah tim lo aja yang masang gitu, yang jadi pemborongnya gitu kan. Ya makanya di situ kita giat, semangat lah walaupun dibantai hujan ya kan. Intinya lagi-lagi kan ya kita nyari nafkah buat keluarga bang gitu kan. Balik dah tuh, kisaran udah berapa pemasangan gitu ya, hampir 100 berapa gitu di malam kedua tuh. Di satuin namanya malam pertama gitu. Udah pemasangan 100 berapa, total hampir 150 lebih lah gitu. Udah Cil cabut Cil. Kalau udah begini mah udah lemes gue ngelihatnya gitu kan. Udah nggak bisa gerak nih kayaknya gue. Cabut lah kita ke kontrakan lagi nih. Parkir di lapangan, nyampe di kampung sekitar. Masuk jalan kaki, bawa ember, bawa perabotan lah gitu kan. Taruh di kontrakan. Itu lagi-lagi bang. Lagi ketika kita bersih-bersih segala macam. Itu suara anak kecil di tetangga kita nih di rumah yang kosong ini, di kontrakan kosong. Itu ngejerit sekencang-kencangnya. Aduh! Itu langsung gebrak-gebrak tembok, digebrak-gebrak sama dia. Jelasnya tembok itu suaranya dari dalam kamar. Dari dalam kamar kontrakan kita, ini tembok. Aduh! Teriak-teriak begitu. Itu seperti anak-anak, suara anak-anak. Di malam itu, senior gue ngebel. Lagi ketakutan nih kita, HP gue bunyi. Lu langsung pada merengket anak-anak. Langsung pada gue. Akhirnya gue angkat. Tenang gue bilang. Gue berkabar langsung senior. Di mana sih lu bang? Lama banget bang. Gue lagi nunggu-nunggu lu ngarepin lu datang. Lah, lu pada panik kenapa nyoh? Kata gitu kan. Enggak bang, kagak apa-apa. Gue bilang. Nah, santai gue bilang. Lu di mana? Ini gue udah depan ada pos ronda nih. Sama kayak gubuk-gubuk gitu. Kayak warung sih modelnya. Wah, depan situ nih. Gue bilang depan kontrakan. Yeah. Tunggu situ bang, gue OTW. Gue izin dong sama Tapong, sama tim-timnya kan. Pong, sorry gue ke depan dulu ya. Gue bawa rokok tuh sama HP.
gue ke depan dulu ya jemput senior nih, udah sampai di mari, dia nggak tahu tempat parkirnya tuh di mana gitu kan, buat parkir mobil. Gue ikut udah ngintil semua, gara-gara Tapong ngomong gitu semua ngikut, rombongan kita ke depan berlima, ketemu salaman. Ini gue mau taruh di mana mobil gue? Nah, lu lurus belok kanan langsung lapangan, ada mobil kantor situ tuh, ada mobil pentaris, ada mobil bak. Udah masuk situ, jebret, keluar dari parkiran, ngobrol lagi di pos. Itu hujan tuh bang, gerimis deras gitu malam itu. Lu kemana aja bang, baru nyampe jam segini? Gue mampir dulu tadi di ini kata dia kan. Ada kebetulan ada temen yang mau ketemu gitu, temen lama. Masalah proyek juga sih. Ya biasalah urusan dia itu mah ya kan. Alasan apa juga ya bebas lah lu yang bayar gua gitu kan, kata sama tim. Nah udah, di mana sih tempatnya? Mesnya di mana? Tempat lo ngontrak di mana? Gue unjukin dong. Ayo bang langsung mau ke sono. Iyalah istirahat dulu gila. Ntar lo mau jam berapa lagi mau ngerjain? Biar jelasnya dulu nih gitu kan. Itu masih di pos. Nah terus gue unjukin kan dokumentasi yang udah gue kirim full tuh bang ya, udah semua ya. Itu laporan ada di situ semua. Titik keberapa gitu kan, pemasangan keberapa. Iya udah gue pahamin. Udah. Gue capek nih, mau istirahat dulu. Masuklah tuh kita terlalu dalam ke kontrakan. Dari pos tersebut, jalan setapak lagi masuk ke kontrakan. Nah, masuklah tuh. Begitu nyampe, pas di depan kontrakan 2 unit itu kan, gue langsung di stop nih sama gue. Kebetulan kita jalan bertiga di depan nih, yang lain di belakang, beruntun tuh. Di depan ini, Bang Alek, gue sama Tapong. Langsung tangannya begini nih, kena 2 dada gue sama dadanya si Tapong. Lu bener nyong pada tempat kayak begini lu jadiin mes? Bener bang. Emang kenapa? Kakak gue ngeliatnya kayak kagak enak banget nih rumah. Kata dia gitu. Cuma dia kagak sadarin kalau sekeliling kita kuburan juga. Dia belum sadar itu. Ternyata nggak sadarin. Dan itu nggak gue omongin. Takut yang mana dia cabut nih. Karena dia belum ngasih banyak hal nih buat kita nih. Kayak dia janji mau bawa makanan. Kan belum. Karena dia katanya melipir dari sana jam sekian, udah masuk tol kok belum nyampe kan. Ternyata dia ada urusan di luar sana gitu, dekat-dekat sini. Lah, itu nggak kita omongin semua. Soal tetangga kita pemakaman gitu, kita nggak ngomongin. Cuman dia udah ngerasa daya tarik dia tuh ada di situ. Ya karena mungkin dia udah kemana-mana gitu kan. Kayak ini tempat nggak ini banget nih. Gitu. Lu dapetnya lagi yang kayak gini, pada berani lu. Gitu. Udah yang mana nih men, yang mana men? Langsung begitu, sembari jalan tuh menuju kontrakan, nggak jauh. Ini bang yang pojok sebelah kiri, yang kanan mah kosong. Terus sembari ngobrol, sampai dekat pintu kontrakan, gue buka, silakan masuk bang. Gue bilang gitu kan. Wah gede juga ya, 3 petak nih, gini. Ngobrol deh tuh, duduk di teras, di ruang tamu tuh, di dalam, udah masuk dah pokoknya. Adem nih tempatnya nih, enak sih, kata dia gitu kan. Nah, longok-longok deh tuh, ngelokit ke kamar, ke dapur, ke kamar mandi, dibuka pintu kamar mandi kan. Gue lihat plafonnya segala macam, keren sih, gitu. Udah, ini kamar nih, lu pada kayak anak curut lu di sini pada tumpuk-tumpukan kata dia kan. Ya mau gimana lagi bang, gue bilang gitu. Apa yang kurang? Alas buat tidur lu, karpet kata dia gitu kan. Oh iya, udah kemel lu dulu, makan dulu deh, ntar gue pesenin nih. Keluar aja deh bang, gue bilang gitu kan. Bawa mobil deh, gue bilang gitu, jangan di sini. Enggak, gue mau makan di sini, Gue habis makan langsung tidur gue, jangan ada yang ganggu gue. Lu mau gue tanya dari malam ini, lu mau kerjain jam berapa ntar proyek? Ya gue sih tetap kerja jam 9-an. Karena ya masih, kalau sore itu jalanan masih banyak banget macetan bang, gue bilang itu bising juga. Kita ribet ngangkat tiang rambu ya kan, nyebrang. Jadi gue ngerjainnya malam. Ya udah intinya jam 9 malam, jam 10 malam mau kerjain nih ya. Iya emang semalam juga begitu bang. Oke. Disuruh deh tuh si Jawa. Wah sini lo Wak. Kan emang kita semua udah pada kenal sebenarnya, cuman beda-beda proyek. Biasanya sekali ketemu ya begitu kenal. Wah sini lo Wak. Dikasih duit deh tuh. Ini beli makan. Beli ini, rokok kita semua dijajanin. Ya intinya udah kita pada nunggu si Jawa pulang nih. Ngobrol. Nyampe si Jawa nih. Lu ngapa Wak, pucet banget? Kagak nggak apa-apa. Itu nggak diomongin sama dia. Lu kenapa? Kagak nggak apa-apa. Udah nih bang makan. Tuh komuknya jelek banget bang. Kuning, pucet. Si Jawa ini dari luar tuh pucet. Oh dingin kali nih ya kan. Karena angin apa segala macem kan. Udah kita pada makan. Jawa ikutan makan, cuman banyak diemnya. Saat itu. Tidurlah kita. Lu sini sama gue men. Kata si senior nih. Udah gue di luar tuh. Di ruang tamu tidurnya sama dia. Bukan gelar karpet, nggak ada karpet. Gelar jaket. Jaket buat alas doang udah. Bantalnya udah tas kita. Tidur, tak. Berdua si Tapong keluar dari kamar.
Bang gue sini bang, gue ngobrol sama lu mau dekat lu berdua, gue nggak enak banget di dalam itu, bocah udah pada pulas, gue sendirian main game gitu. Gue udah jauh main game, gue ngobrol sampai gue tidur, jauh juga ke bawah tidur. Nah jam berapa tuh gue? Kalau nggak salah 2:30 apa jam, ya 2:30 lah kurang lebih, 2:30 kurang, itu gue ke dalam. Gue tapong ke dalam, ninggalin senior, karena ya lagi-lagi sebenarnya sih ini mah lucu gitu. Senior gue kalau tidur ngoroknya luar biasa berisiknya. Jadi bete nih kita tidur keganggu sama seorang ngoroknya dia kan. Gua tapong masuk ke dalam kamar bareng sama tim lagi pada tidur. Itu posisi gua lagi pada tidur enak-enak, pules-pules ya. Malam itu ngerasa kagak enak, kagak tenang. Selain seorang ngoroknya senior nih, gua berdua sama tapong yang nyadarin. Anjir nggak enak banget ini pong ya. Cabut apa kita main di pos aja yuk, kalau nggak ada orang kebetulan kan situ ada tikar tuh di balai gue bilang tidurnya di situ di pos. Taruh udah gue males keluar, orang hujan nggak berhenti begini, gue males udah cuci kaki segala macam. Nah dari situ kita paksain tidur. Itu pagi itu kisaran jam 3:30 bang, si Jawa kakinya dua-duanya kiri kanan ditarik sosok dua makhluk anak kecil. Itu ke kamar mandi, setengah badannya dia nih udah ada di kamar mandi. Dari kaki sampai pinggang udah masuk kamar mandi. Dia lagi begini-gini di keramik tuh di lantai. Oi, udah teriak-teriak begitu, manggil-manggil kita yang lagi pada tidur. Itu kejadian 3:30. Udah pagi, itu si Jawa ngerasa tuh, bukan yang ngerasa, dia ngeliat sendiri begitu dia diangkat kakinya kiri kanan, dia ngeliat begini sosok anak kecil dua lagi ngangkatin berketawa-tawa. Cuman palanya ini penuh darah bang. Dari situ kejadian udah nggak kaleng-kaleng lagi, maksudnya udah nggak diraguin lagi nih. Ini tempat bahaya banget nih buat tim gitu kan, buat teman-teman. Alex semua, Bang Alex bangun, gue orang bangun dengar suara teriakan si Jawa. Balik ke kamar, dia bilang tas gue mana, tas gue sampai jatuh-jatuh dia lari. Saking paniknya, tas gue mana, gue mau cabut. Intinya gue nggak mau di sini. Udah lu sadar, lu tenang. Dia sampai begini Bang Alex mau dipukul itu. Tuh gue tonjok lah, akhirnya dia adem di situ, redam, ngos-ngosan dia. Enggak, ini beneran bang, gue ditarik anak kecil 2 orang itu kepalanya penuh darah. Gue nggak mau di sini, gue mau cabut, mana tas gue. Akhirnya karena kita juga ngerasa nggak enak sama si Jawa ya kan, kita ikutan udah bawa beban udah semua. Itu perabotan kita bawain dah, kayak ya peralatan lah, tas-tas pakaian kita. Cabut dari situ. Itu kisaran jam 4 tuh bang, 3:30 atau jam 4 gue keluar dari kontrakan. Yang mana gue ninggalin kontraknya tuh gue nggak dalam posisi nggak gue kunci pintunya. Lagi-lagi ya begitu, gue nggak kunci. Udah kita udah parno semua kan. Si Tapong ngomong, ini nggak ada yang kagak beres, udah ketahuan banget nih nggak beresnya kayak gimana ini di tempat. Mendingan kita ke rumah PRT deh, laporan apa adanya, ngejelasin apa adanya. Warga juga nggak mau ngasih tahu nih kan ada hal apa sebelum kita masuk nih gitu kan. Kayaknya ada kejanggalan nih di 2 kontrakan ini nih gitu kan. Apalagi kan kita bertetangga sama makam. Kalau gue sugesti gue mikirnya ya karena kita tempatnya ini dikelilingin makam, itu doang sih. Kalau gue nggak ada hal apapun kita sama teman-teman. Jadi sugesti teman-teman sama gue nih ya karena di makam gini. Jadi banyak kejadian-kejadian kejanggalan horor seperti itu. Nyampe lah kita pagi itu ke rumah PRT, udah bawa gembolan nih kita, bawa tas masing-masing, bawa ember-ember peralatan kerja kan. Assalamualaikum. Salam. Lah, kenapa? Gini gue ceritain, dia duduk dulu. Lah ini jadi berenam, kemarin berlima laporannya masuknya. Ini kok ada 6 orang, ini senior pak yang ngasih kita job ini, proyek, setiap ada proyek dia selalu ngabarin gitu. Oh alah, ya udah masuk. Itu ibu RT itu, ibunya tuh istrinya itu lagi bikin kopi, buatin kopi bakal kita tuh berenam. Kita duduk setak di ruang tamu ngobrol, kita jelasin semuanya. Mungkin si istri ini dengar nih, ibu RT ini dengar di dapur kita lagi ngobrolin soal kontrakannya. Sebenarnya selain itu tempat pemakaman ada apa sih PRT? Kok kami semua begini-gini? Gue jelasin, detail gue jelasin sampai si Jawa ini, temen gue nih Bang Jawa keseret sampai kamar mandi dengan posisi lagi tengkurap, tengkurap itu kaki diangkat. Itu parah banget sih. Nah itu PRT nggak berani ngejelasin. Cuman dari gimmick raut muka nih kita ngelihat kalau si petua ini nih yang punya kontrakan kayak ada yang ditutup-tutupin dan nggak enak ngomongnya ke kita. Nah dia cuman bilang, terus mau gimana? Nah, kita mau check out dari sini dah. Mungkin nih malam terakhir kita ada di sini. Nah pagi ini kita mau check out. Gue bilang gitu. Terus pembayaran gimana? Ya terserah Pak RT. Tadinya gue mau bejek balikin full nih duit gue 600 gitu kan. Karena itu kan duit tim gitu kan. Cuman lagi-lagi ya kita kan udah nempatin gitu kan. Walaupun 2 malam itu kan. Hitungannya 2 hari kan. Udah mencain kaca. Ya? Nah itu belum gue omongin awalnya. Iya masih RT. Jadi masih ke masalah duit nih. Ya udah gini aja. Uang kagak bisa ditarik balik ya. Cuman
saya kasih setengahnya deh gitu Oh, kan. 300 ya. Jadi separuh dari pembayaran yang 600 dikasih 300 ke RT, digeletakin di meja nih, tak silakan ambil. Jadi setengah-setengah sama saya. Karena kan saat masuk udah salaman, udah transaksi gitu kan. Jadi udah nempatin 2 hari juga. Jadi setengah-setengah deh. Saya balikin nih pembayaran setengah gitu kan. Nah, istrinya keluar bawa kopi. Dia langsung frontal di situ. Aduh punten semua Ujang. Mohon maaf ya Ibu, minta maaf. Itu kontrakan memang banyak masalah sebelum kalian ada di sini. Dan Ibu sih ngerasa malu aja. Loh, kok lebih terbuka nih? Semua Alek langsung terus angkat ceritanya gitu. Maksudnya tanya terus. Gue dicolek tuh sama Bang Alek sama senior gue. Loh emang ada apa Bu sebelum kita masuk? Pokoknya ada hal yang nggak bisa diomongin dah. Ini aib soalnya, kata dia gitu. Kita kan tambah penasaran ya. Gua ambil nih duit 300. Ya udah deh, habis kelar ngopi, ngobrol-ngobrol kecil, canda-canda, kita salaman pamitan sama Pak RT dan Bu RT. Cuman kayak ada yang ngeganjel nih di omongan dia nih, ada yang ditahan gitu. Ada yang udah mau, cuman dia ragu buat ngomong, entah takut, entah malu gitu ya. Itu pas gua pamitan sampai depan pintu, dipanggil sama Pak RT. Bang Anjil, ini saya pulangin semua deh. Lah kan gua lebih parno lagi di situ. Wih horor gila loh, udah ngajak bagi 2, kok dibalikin full gitu kan horor. Ada apa nih gitu. Akhirnya di situ gue ngomong depan pintu, aduh Pak RT baik banget. Terima kasih banyak Pak RT. Jadi kayak orang tua sendiri nih saya ngebayangin Pak RT gitu kan. Maksudnya ngasih cuma-cuma tempat bakal tim saya. Sekarang gini aja Pak RT, saya mau cerita. Saya juga punya salah nih sama Ibu dan Bapak. Mohon maaf, kaca kontrakan pecah. Gara-gara tragedi yang semalam, yang awal malam itu gue ceritain. Yang tadi saya ceritain Pak RT. Oh itu nggak apa-apa. Emang rumah ini mau dihancurin. 2 unit kontrakan ini mau dihancurin rata, mau dibangun baru dengan posisi 1 rumah entarnya. Jadi nggak 2 kontrakan, bikin 1 rumah full. Nggak apa-apa. Ya cuman kita kan ngerasa salah kan. Gue kasih itu semua. Gue nanya ke teman-teman nih, terus ke senior gue gimana Bang? Kasih semua. Jatah lu gede di tangan gue. Udah rezeki mah kemana kata senior gue. Gue kasih semua. Udah Pak RT, Bu RT, nih saya pulangin duit ini. Gue kasih bulat 600. Gue nggak ambil selembar pun gue nggak ambil karena gue udah mecahin kaca dia ya, gue kasih 600. Udah kita cabut dari situ. Dia cuman ngeliatin kita keluar dari rumahnya tuh nggak jauh dari rumahnya tuh, diliatin sama dia dari depan pintu. Sampai kita ke pos lagi nih, ke pos kambing ya, pos ronda. Terus kita ngobrol di situ sama bapak-bapak di situ. Dari mana? Mau kemana? Dari rumah Pak RT mau cabut dari kampung ini Pak. Soalnya kayaknya kita udah cukup nginep di kontrakan Pak RT. Kebetulan pasti ditakut-takutin ya. Makanya buru-buru. Ada nembak gitu warga. Itu 6:30 pagi. Di warung tuh. Posisi kita mau sarapan dulu nih sebelum ngeluarin mobil. Pasti ditakut-takutin mulu ya. Soalnya malam pertama kan kalian pada begadang di sini sama saya orang. Iya Pak, cuman Bapak kan dari kemarin malam pertama saya bilang saya mau nanya-nanya Bapak detail, cuman Bapak kan pada ketawa-tawa aja. Ya pikiran saya takutnya ya begini nih adanya, kalian mengundurin diri dari kampung ini gitu kan. Jadi nggak seru nih, soalnya kan kalian rombongan nih pada sopan, pada rame gitu sama teman-teman di sini gitu kan. Di pos akhirnya diomongin. Si ibu yang emak ini yang warung nasi juga ngomongin. Jadi Bang Alek di situ sama Tapong, gua di pos ngobrol kecil sama teman-teman di situ tuh, petua-petua situ di pos. Nah ini Toto Alek sama si Tapong langsung manggil nih. Woi, Wak, Cil, sini aja duduk. Pak, sini Pak kalau mau kopi nih Pak. Mumpung ada bos saya, gitu nama si Tapong. Si Alek ini ditunjuk. Mumpung ada bos saya, ketawa-tawa doang. Udah akhirnya pada merapat gitu kan dari pos, pada pakai sendal turun dari pos, merapat ke warung emak, pada ngopi, sarapan, dibeliin tuh, dibayarin emang. Coba di situ jadi nyatu omongan. Dari beberapa warga, petua situ sama dari yang punya warung si emak. Jadi intinya, mumpung kalian udah keluar nih, saya mau ngomong. Kontrakan yang sebelah kalian kan kosong. Itu nggak ada yang tahu sama sekali, pokoknya nggak ada yang nyadarin itu semua kejadian awalnya. Kata orang-orang situ nih, termasuk yang punya warung si emak. Biasanya si ibu sama si anaknya beli sarapan di sini Jang. Setiap pagi biasanya ibu sama si anak beli sarapan. Ibu siapa? Mak, gue bilang gitu. Sebelah kamu sebelum kosong, malah yang lama kosong tempat yang kamu tempatin. Yang itu ada isinya. Sebelum kamu tempatin, itu pernah ada isinya. 1 keluarga. Anak 1 dan suami istri. Loh terus,
Maksudnya ibu dan anak itu biasa beli nasi, nggak beli nasi lagi, maksudnya apa? Gue bilang gitu. Jadi suaminya ini kerja di salah satu proyek atau kantor lah ya di daerah Jakarta. Itu kalau pulang jarang pulang, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, jarang pulang ke kontrakan, balik ke sini gitu, ke kampung ini. Itu ketika pulang selalu ribut mulu tuh rumah tangganya. Kedengeran sama tetangga, karena kan yang gue bilang, pemandangan di kontrakan itu lagi-lagi ya cuma tembok belakang sama pintu belakang warga. Iya. Jadi kita dipantatin kita sama tembok-tembok warga. Jadi beberapa warga yang dekat-dekat kontrakan, pintu belakang itu selalu dengar keributan, kebisingan, teriakan, jeritan, bentakan itu dari suami sama si istri di kontrakan itu. Kontrakan yang kamu tempatin malah lebih lama kosong. Lah, terus dengan adanya keributan kenapa? Apa urusannya sama setan-setan di sini kata si Bang Alek nih senior gua. Urusannya apa sih Mas? Saya masih bingung. Itu sembari ngopi kita di warung. Jadi gini Jang. Ibu ini suka beli sama anaknya nih, nuntun anaknya tuh usia kurang lebih 7 tahun. Anaknya tuh laki-laki. Itu selalu beli nasi uduk sarapan di warung itu. Minggu pertama, minggu kedua, sampai hari-hari berikutnya. Kok si ibu nggak pernah kelihatan? Biasa ibu-ibu ya kan, kalau ngumpul di warung pasti pada ngomongin, ngerumpi. Biasanya dia nongol kok nggak nongol gitu. Dan suaminya pun jarang lewat nih. Kayak pulang dari Jakarta ke sini ke kontrakan nih ya. Itu jarang kelihatan, jarang ada ngeliat nih bapak-bapak di pos. Terus kalau udah ada di sini di kontrakannya jarang keluar rumah gitu kan. Kemana ya? Nah di hari itu warga semua yang di pos ini penasaran, termasuk bapak-bapak ini. Dibawa bangku emak nih yang lagi ujang pada dudukin. Lagi dudukin ini dibawa bangku sama bapak-bapak di sini. Bangku kayu yang gue dudukin di warung. Dibawa bertiga gotong-gotong ke kontrakan ibu itu. Ketika dikontrakan ditaruh depan pintu, pada naik tuh bapak-bapak di bangku panjang itu, diri di ventilasi depan pintu, lubang angin di atas tuh, kusen diintip tuh. Itu semua ruang tamu udah hancur keramiknya bang. Terus banyak tanah merah. Jadi keramik kontrakan kan putih, itu udah hancur, terus ada banyak belepotan tanah merah. Di situ dengan penuh sugesti tingkat dewa, warga itu bapak-bapak itu lari kenceng-kencengnya ke rumah yang punya kontrakan. Nah ketika ngomong gitu, Bu RT lintas bang, dikip sama ibu warung. Kita lagi enak-enaknya ngobrol tuh soal tragedi itu, Bu RT lewat. Jangan dipotong, terusin. Ngomong gitu. Ditambahin sama Bu RT. Jadi Kia megang pundaknya Bang Alek tuh. Saya sama bapak sebenarnya malu mau ngomong, cuman ya udahlah gitu kan. Karena kalian juga udah keluar dari sini. Jadi tempat itu dulunya bekas ada pembantaian ibu dan anak. Itu dilakukan sama suaminya sendiri. Di situ kita langsung. Jadi intinya nih, dari kejadian yang gue dapet nih, ya mungkin salah satunya penghuni yang ibu itu, yang pernah ngontrak di sebelah gua. Salah satunya dari malam pertama dia hadir, terus si Jawa diseret sama anak kecil. Ya salah satunya itu. Jadi intinya dia berantem mulu, cekcok mulu, begitu yang tadi gue bilang warga lari ke rumah RT untuk ngebilangin PRT, kok ruang tamu di kontrakan itu yang ada penghuninya hancur ya lantainya. Buru-buru RT sama warga datang sama bapak-bapak di situ lah petua. Dibuka karena kuncinya cuma satu-satunya tuh, yang gue tempatin juga nggak ada syaratnya, sama yang kontrakan kosong ini. Jadi didobrak dengan cara dibuka itu didobrak, dikotek-kotek nggak kebuka kan, kekunci, didobrak. Pas didobrak jebol itu mata ini engselnya, itu berantakan dengan ya terbengkalai lah gitu gimana sih, kayak tanah merah semua tuh lantai sama pecahan-pecahan keramik bang. Dan ada bukti nyatanya di situ kalau kata warga linggis sama sendok semen sama palu. Nah ketika urukan itu digali sama warga karena sugestinya ada apa nih lobang nih, kok kayak buatan lobang gitu. Pas digali nggak dalam bang, baru kisaran berapa meter lah kalau bisa diukur, kalau kata warga paling juga sebetis orang dewasa. Itu udah kelihatan tangan. Di situ gue langsung ngerasa gila nih. Nah itu akhirnya sampai ada pengangkatan jenazah bang, ada pengangkatan 2 korban itu dari pihak berwajib untuk dibawa ke rumah sakit dan diselidiki tuh
karena apa gitu kan, untuk diotopsi lah gitu kan. Nah dari kejadian itu selang 2-3 hari ketangkap lah nih pelakunya, yang mana pelakunya ini suaminya sendiri. Yo. Nah habis cerita dari situ kita semua udah pada paham, akhirnya kita check out dari situ bang. Nah alhamdulillah proyek yang gue lagi kerjain ini dari malam Senin gue berangkat, Senin pagi, dari Senin pagi gue berangkat, itu malam Sabtu proyek itu kelar. Nggak ada seminggu berarti? Nggak ada seminggu, dan bonus gue tuh lumayan bang di situ. Ya intinya mungkin dari pengalaman proyek gue itu ya segitu sih bang, gitu, yang bisa gue bagi. Iya. Anjing, ngeri cuy. Gue ngebayangin ngeri cuy. Itu suaminya ketangkap di mana waktu itu? Itu pas di kontrakan temennya, dia numpang di kontrakan temennya di daerah Jakarta. Itu jauh ya ketangkap? 2-3 hari langsung ke usut. Yang gue dapat bocoran dari warga sekitar gitu, yaitu 2-3 hari lamanya langsung ke usut. Itu posisi pelaku lagi ngumpet di kontrakan temennya di daerah Jakarta, yang mana yang punya kontrakan itu pun nggak tahu, temen ini nggak tahu kalau dia lagi terlibat masalah besar gitu. Motifnya bener-bener karena itu tadi ya, Iya. karena cekcok itu ya? Cekcok rumah tangga sih urusannya. Terus Bang Kancil waktu di kontrakan itu ngelihat nggak ke dalam yang samping kontrakan itu kosong? Udah rapi bang, Udah rapi. Saat kejadian gua ada di situ ya, itu yang gue bilang dari awal lagi nih balik, yang gue bilang gue ngopi ngerokok sore itu sama Jawa itu di teras di depan pintu kontrakan, itu sempat ngelongok-longok si Jawa ke situ. Iya, bener. Itu udah rapi, Udah rapi ya? udah rapi, udah nggak ada tanah, udah nggak ada apa, itu udah diganti keramik lagi sama si pemiliknya itu. Berarti nggak tahu juga dikuburnya di mana ya? Iya. Si ininya. Soalnya kan itu bisa jadi habis diotopsi kubur situ gitu di Iya. pemakaman itu. Tapi nggak tahu juga lah ya. Iya. Itu udah jadi urusan pihak berwajib sih bang. Iya sih bener. Oke Bang Kancil, mungkin cukup segitu ya cerita lu ya. Siap, Bang. Gila itu serem banget sih, dan thank you banget nih Siap, udah cerita-cerita nih di channel Lonceng Misteri. Dan buat sahabat Lonceng, jangan lupa mampir nih ke channelnya Bang Kancil Timur Misteri. Itu banyak banget video-video yang keren-keren di sana, video-video horor yang serem-serem juga nih. Iya. Ya. Terus buat teman-teman nih yang ingin jadi narasumber, datang langsung studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Akhir kata, gue Gilang Aditya izin pamit. Bang Kancil dari Timur Misteri izin pamit. Bye-bye.